Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Bimbingan dan Konseling, Ibu Dr. Erba Rozalina Yulianti MAG. Baik, saya Nursada Pulungan. Pada kesempatan kali ini saya memilih untuk membahas tentang azas bimbingan dan konseling. Mengapa tidak tujuan bimbingan dan konseling? Karena menurut saya tujuan bimbingan konseling ini sendiri sudah diketahui oleh banyak pihak, yang mana artinya bimbingan konseling menjadi mediator antara permasalahan anak didik dengan pribadinya, dengan karakternya, dengan sosialnya, dan juga dengan pendidikannya ataupun pembelajarannya. Maka dari itu, disinilah pentingnya peran azas bimbingan dan konseling untuk menjaga hal-hal tersebut, untuk mengawal hal-hal tersebut tetap berjalan sesuai dengan tujuannya. Nah, azas yang pertama ialah azas kerahasiaan. Sesuai dengan namanya, guru bimbingan konseling yang mulai dari sekarang kita sebut sebagai konselor mampu menjaga kerahasiaan, menjaga masalah yang disampaikan oleh anak didiknya, sehingga masalah ini tidak bocor, tidak tersampaikan kepada orang lain. Nah, apabila sang konselor ini tadi sudah tidak mampu menjaga kerahasiaan dari permasalahan anak didiknya, maka sang konselor akan kehilangan rasa kepercayaan daripada anak didiknya, sehingga anak didik tidak lagi mau menyampaikan permasalahannya karena mereka menganggap bahwa menyampaikan permasalahan kepada konselor bukanlah pilihan yang baik, karena mereka takut masalah mereka akan sampai kepada publik. Azas yang kedua ialah azas kesukarelaan, yang mana anak didik mau menyampaikan permasalahannya sehingga sang konselor mampu memberikan solusi yang baik sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya. Nah, aspek yang ketiga, maksud saya azas yang ketiga ialah azas keterbukaan. Azas keterbukaan ini muncul dari anak didik sendiri dan juga konselor. Nah, jika dari anak didik ini mau menyampaikan dengan jujur tentang fakta-fakta permasalahan apa yang sebenarnya dihadapinya, sehingga sang konselor nanti akan memberikan solusi yang baik sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya. Nah, selanjutnya ialah keterbukaan dari sisi konselor itu sendiri, yang mana sang konselor ini mau membuka diri, mau menerima permasalahan-permasalahan yang akan disampaikan oleh banyak peserta didik, karena semua peserta didik akan memiliki masalah yang berbeda-beda. Sehingga daripada itu, sang konselor harus memiliki rasa keterbukaan sehingga mau menerima semua permasalahan yang dialami oleh peserta didiknya. Aspek yang keempat ialah aspek kegiatan. Setelah mendengarkan permasalahan-permasalahan anak didik, maka sang konselor harus mengimplementasikan dari penyelesaian masalah pada anak didik, sehingga masalah ini benar-benar diselesaikan dengan baik dengan adanya mengambil tindakan ataupun kegiatan yang mana tidak hanya berdasarkan ucapan-ucapan saja. Azas selanjutnya ialah azas kekinian. Maksudnya ialah permasalahan yang sedang kita hadapi bersama ini ialah permasalahan yang memang benar datang pada saat ini, bukan datang dari masa lalu ataupun permasalahan yang kita takutkan akan timbul di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya juga aspek kekinian ialah sang konselor mau membuka diri tentang perkembangan zaman, tentang hal apa saja yang saat ini sedang digandrungi oleh banyak orang, misalnya seperti teknologi. Nah, maka sang konselor harus belajar tentang teknologi, sehingga sang konselor mampu melakukan pendekatan dari bidang teknologi ini sendiri kepada anak didiknya, sehingga anak didik ini mau dan merasa familiar dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh sang konselor. Selanjutnya ialah azas kedinamisan. Azas kedinamisan maksudnya ialah sang konselor mau bertindak secara aktif, kreatif, dan inovatif dalam memberikan penyelesaian masalah kepada anak didiknya. Nah, dengan mengambil kegiatan-kegiatan ini, dengan mengambil langkah inovatif, kreatif, dan aktif ini tadi diharapkan akan
akan memunculkan penyelesaian masalah yang baik dan penyelesaian masalah yang tidak menimbulkan masalah lainnya. Selanjutnya ialah asas keterpaduan, yang mana diketahui individu memiliki berbagai aspek kepribadian, yang kalau keduanya tidak seimbang, tidak serasi, dan tidak terpadu, maka dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang baru. Selanjutnya ialah asas kenormatifan. Sesuai dengan namanya, asas kenormatifan ialah asas yang memperhatikan norma-norma yang berlaku sesuai dengan agama, negara, dan juga adat istiadat setempat, adat istiadat yang sudah terbiasa dilakukan oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya ialah asas keahlian. Asas keahlian ini datang dari konselor itu sendiri, yang mana konselor ini sudah memiliki pendidikan yang baik, sudah menempuh pendidikan yang baik, sehingga akan memiliki teori-teori dan praktek yang baik, sehingga bimbingan konseling ini memiliki kualitas yang bagus pula, sehingga permasalahan-permasalahan akan terselesaikan dengan baik. Selanjutnya ialah azas alih tangan. Maksudnya ialah sang konselor apabila mendapati permasalahan dari anak didik sudah tidak lagi dalam ranahnya atau permasalahan ini sudah begitu besar. Studi kasus misalnya kita contohkan, jika anak didiknya mengkonsumsi narkotika, maka sang konselor sudah seharusnya mengalihkan permasalahan ini kepada yang berpihak, yaitu Badan Narkotika Nasional misalnya. Nah, apabila contoh selanjutnya, jika seorang anak mendapati kekerasan di dalam rumah, maka sang konselor mengarahkan permasalahan ini kepada Komisi Perlindungan Anak. Yang terakhir ialah azas tuturi handayani. Asas ini menunjuk pada suasana umum yang hendaknya tercipta antara konselor dan juga anak didiknya, terlebih di lingkungan sekolah. Nah, asas ini dirasakan keperluannya dan harus dilengkapi. Asas ini juga menuntut bahwasanya bimbingan-bimbingan ini tidak hanya dirasakan ketika bimbingan itu berlangsung, akan tetapi memiliki dampak ataupun memiliki efek setelah permasalahan itu selesai, sehingga permasalahan itu mampu menjadi guru dalam kehidupan anak itu sendiri. Baik, saya rasa sekian penjelasan saya mengenai azas bimbingan dan konseling. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.